Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membagikan pengalaman kita saat pulang dari Taiwan ke Indonesia. Jadi buat teman-teman yang ingin pulang dari Taiwan ke Indonesia, tolong dipersiapkan. Yang pertama, email. Buat apa email? Karena saat kita tiba di bandara, kita harus mendaftarkan yang namanya EHAC Indonesia. Itu dapat di-download dari Play Store atau Apple di smartphone kalian lah. Terus kalian di situ harus mengisi nama, terus pesawat yang ingin dinaiki, nomor paspor, dan email. Jadi kalau seandainya emailnya lupa atau gimana, tidak bisa, harus punya email dulu dan bikin dulu. Daripada ribet, tolong dipersiapkan emailnya. Yang kedua, pulpen. Pulpen sangat penting karena banyak dokumen yang harus diisi. Contoh, di bandara itu ada satu lembar kertas yang harus diisi, seperti nama, nomor telepon, alamat rumah, dan lain-lain lah. Yang kedua, di bandara juga di pesawat juga ada 2 dokumen yang harus diisi. Ya sama lah, seperti nama, seperti alamat, nomor telepon, kayak gitulah. Terus setelah itu sampai di Jakarta, kita juga dikumpulkan jadi satu, diistirahatkan. Setelah diistirahatkan beberapa menit, 10 menit sampai 20 menit, kita juga harus mengisi dokumen lagi. Setelah dokumen diisi, kita di antrian. Setelah antrian, kita mencocokkan dokumen yang kita isi dengan hasil PCR yang kita bawa dari negara masing-masing. Setelah itu kita bisa keluar dari bandara setelah membawa koper masing-masing ya. Dan di luar bandara sudah disiapkan yang namanya bis damri. Jadi teman-teman nggak usah khawatir atau bingung mau naik apa ke Wisma Atletnya. Itu sudah disiapkan yang namanya bis damri. Itu gratis, tidak dipungut biaya. Jadi santai aja, ikutin peraturan aja lah. Setelah sampai di Wisma Atlet, kita masuk di briefing. Di dalam tidak boleh begini. Setelah itu kita melakukan pengambilan kunci kamar. Satu kamar diisi 3 orang. Jadi buat teman-teman yang ingin di karantina di Wisma Atlet, harap mencari teman saat berangkat ke Indonesia. Itu lebih enak, lebih mudah, lebih memudahkan saat kita di Wisma. Satu ruangan 3 orang. Setelah kita mendapatkan kunci kamar di Wisma, kita melakukan uji swab yang pertama. Setelah hasil swab, setelah kita di swab kita langsung pergi ke kamar masing-masing. Nah, di situ kita sudah disiapkan yang namanya peralatan mandi, dan ya di sini full AC ya, jadinya nggak terlalu panas. Setelah itu apa nih Pak? Mister begini terus apa Pak? Kayak anduk. Dikasih anduk, peralatan mandi, makanya gimana? Mana ini full. Makanya terjamin. Makanya satu hari berapa kali? 3 kali. 3 kali. Makanya seperti ini guys. Makanya seperti ini ya. Ada lauk, ada kerupuk, ada ikan, ada nasi, dikasih buah, pisang, plus air minum 1.
Jadi setiap makan dikasih air minum sama pisang. Jadi nggak perlu khawatir ya, kecuali kalau kita nggak suka makanannya ya Beli di luar. tergantung selera masing-masing ya. Yang penting kan sudah dikasih. Terus buat pembelian kartu gimana deh? Penai piye? Itu kan apa nih? Kan tuku ning bandara, Oh. tuku ning Jobo iku Penake ojo tuku ning bandara. Nah, sebaiknya tidak beli di sana guys ya. Di market sini aja. Karena di Wisma. sana itu mahal. Yang pertama 100.000 satu kartu ya. Terus jarang bisa dipakai. Tapi ya tergantung keberuntungan masing-masing lah. Kebanyakan nggak bisa dipakai. Terus di telepon juga nggak bisa, diisi pulsa juga nggak bisa. Jadi tambah susah sendiri. Jadi saran saya di sini tuh juga ada yang jual. Kita cek dulu HP-nya bisa nggak, udah terdaftar belum IMEI-nya. Kalau sudah terdaftar IMEI-nya, kita bisa meminta tolong kepada penjual kartu itu mendaftarkan kartu perdana kita menggunakan kartu KK dan kartu KTP, sehingga setelah terdaftarkan, IMEI sudah terdaftarkan, baru HP bisa digunakan. Kalau tidak bisa digunakan itu berarti IMEI-nya belum terdaftar guys ya. Tapi juga ada yang IMEI-nya HP dari luar menggunakan kartu di Indonesia juga bisa digunakan. Tapi tergantung kembali. Tapi cuma 2 bulan. Tapi tergantung ke beruntungan kalian lah. Jadinya aku juga nggak bisa berkomentar banyak kalau itu, karena ada yang bisa, ada yang juga nggak bisa. Tapi enaknya beli di sini itu kita tahu tempat jualnya di mana, kita bisa tanya kalau nggak bisa itu gimana, apa masalahnya, itu lebih mudah. Kalau di bandara kayaknya lebih susah. Kita udah kasih uang, kita bisa apa nggak bisa digunakan, kita juga nggak tahu. Ya terus di sini semua barang mahal. Bukan mahal atau nggak kuat beli itu bukan ya, tapi di luar nalar lah ya, di luar nalar lah. Kalau di luar itu 3.000, di sini ya bisa 20.000, 25.000 kayak gitu guys ya. Jadi ya tolong disiapkan uang yang agak banyak. Piye Mas Pilihan? Mas, Ngomong loh. Piye tuh kan? Pengalamannya sampean piye? Pengalamannya Buruk. Guys. terlalu Ribet. Diatur sana sini, sana Duit sini. sekitar 3 juta. Lebih banyak lebih baik, Lebih tapi banyak, lebih, lebih baik. kalau bisa lebih hati-hati. Kalau cuma Iya. 2 juta, entek Kurang ya, kurang. Kurang. Ya kurang. wis ora nutut. Yo guys. Intinya lebih hati-hati kalau di sini serba mahal. Ya, serba mahal pokoknya intinya. Nggak tahu uang receh lah pokoknya. Taunya ya 50.000, 100.000, 20.000 kayak gitulah. Ya. Aqua kecil aja 10.000. Nah, Disiapkan dari Taiwan colokan HP kalau nggak ada. ya itu di sini juga colokan Colokan di Indonesia kan saja pakai itu. dua kepala ya guys ya. Hah? 2 kepala ya. Kalau di luar kan pakai tiga kepala ya. Lah itu di sini juga disediakan guys ya. Tapi harganya ya 50.000. Nggak ada yang namanya kecil-kecil, itu nggak ada yang namanya ya 50.000. Tapi ya tergantung tempat pembelian ya guys ya. Semua nggak mahal, tapi ya kebanyakan mahal kayak gitu. Terus kalau mau beli barang di mana yang murah kayak gitu kan? Pertanyaannya mesti kayak gitu. Di mana Pak De? Di market. Nah, di market ya. Di sini ada satu marketnya di tempat sana, satu. market Transmart. Transmart. Nah, Transmart, guys. Tempatnya di bawah Tower 4. Tower 10. Tower 4. Tower 10. Nah, Tower 10 ya. Tower 10 itu tempat pemulangan yang sudah tes corona, Terakhir. yang udah boleh pulang. Jadi kalian bisa masuk di situ, cari kantin. Nah, di situ ya guys ya. Kartu perdana ada, isi ulang pulsa ada, makanan ada.
terus beli baju olahraga, kostum itu ada, mau beli pusat dimanapun itu jualan. Terus kalau mau beli barang-barang yang sekiranya minuman, makanan kayak gitu ya guys ya, sandal di Transmart itu ada, harganya lebih murah, agak mending daripada harga-harga yang lain guys ya. Cukup sekian video kali ini guys. Kalau ada pertanyaan silahkan Komen di komen di bawah. Nanti kalau saya tahu ya saya kasih tahu, kalau saya tidak tahu mungkin bisa dikasih tanya temen lagi lah ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibagikan ke teman-temannya. Ini pengalaman kami. Kalau tidak sama dengan pengalaman Anda, ya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.